Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Hanana dengan NIM 240205110018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahrijul hadis sama rijaul hadis. Apa sih tahrijul hadis? Tahrijul hadis itu adalah usaha untuk menemukan data matan dan sanad hadis secara lengkap yang dari sumber aslinya. Itu usaha untuk menemukan, kita mencari atau proses kita mencari letak matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber aslinya. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Tujuan sama manfaatnya itu ada 5. 1. Mengetahui sumber asli hadis beserta sanadnya. 2. Itu menilai kualitas sanad dan matan hadis. Iya. Terus ketiga, mengetahui pendapat para ulama tentang hadis tersebut. Pendapat kayak gini ini hadisnya gini. Terus 4, memperjelas identitas perawi yang samar atau tidak dikenal. 5, membandingkan berbagai riwayat untuk menentukan derajat hadis. Setiap proses itu pasti ada metode pencariannya itu gimana? Apa sih metodenya? Metodenya itu ada 5, guys. Terus ada 5. 1. Tahrij berdasarkan lafadz. 2. Tahrij berdasarkan lafadz pertama matan hadis. 3. Itu tahrij berdasarkan perawi pertama. Terus 4. Tahrij berdasarkan tema. Terus kelima, tahrij berdasarkan sifat khusus hadis. Apa sih contohnya, Mbak? Tahrij itu contohnya dari 1, tahrij berdasarkan lafadz. Contoh al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Di sini diambil dari kata kunci al-jannatu, berarti kata awalnya itu diambil dari huruf pertama, huruf hijaiyah. Al-jannatu berarti ajim, jannatu ajim. Terus kita cari kitab, temukan daftar hadis yang mengandung kata tersebut, terus cari sumber hadis tersebut. Terus kedua itu tahrij berdasarkan lafaz pertama matan hadis. Contoh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tuh butuh niat. Terus ini cari di Al-Jami' Asy-Syaghir karya Imam Asyuyuti. Terus kita cari hadis, buka-buka, temukan hadis tersebut beserta sumber periwayatannya. Contoh di dalam kitab tersebut Al-Jami' Asy-Syaghir karya Imam Asyuyuti itu ada kayak periwayatannya. Pertama matan hadis, riwayatan seperti Bukhari, Muslim gitu. Ketiga, tahrij berdasarkan perawi pertama. Contoh ingin menjelaskan tentang sahabat Abu Hurairah. Terus kita itu bukunya itu Abu Hurairah, salah satunya kitab musnad yang bernama Musnad Ahmad bin Hambal. Terus cari bagian yang memuat hadis riwayat Abu Hurairah, yang tentang Abu Hurairah. Terus kita telusuri hadisnya yang dimaksud di bawah Abu Hurairah itu apa, terus lalu cek sanad dan matannya. Terus 4 itu tahrij berdasarkan tema. Misal kita cari tema itu puasa. Terus kita buka kitab tematik seperti Al-Kanz al-Ummal atau Al-Miftah min Kunuz as-Sunnah. Terus kita cari temanya bab puasa. Terus kita cari bab yang berhubungan dengan berpuasa. Terus temukan hadis yang berkaitan dengan berpuasa. Terus kelima itu tahrij berdasarkan sifat khusus hadis. Seperti sifat khusus hadis itu kayak hadis palsu, maudhu ya.
Terus buka kitab khusus hadis palsu, contoh Al-Maudu'at karya Ibnu Al-Jauzi, yaitu hadisnya palsu, maudhu. Cari hadis yang telah dinilai maudhu oleh para ulama. Cari hadis yang palsu menurut ulama. Terus habis itu temukan hadis beserta analisis dan alasan kenapa dinilai palsu. Pasti karena sanadnya gini kan gitu. Terus pasti ada langkah-langkahnya, langkah-langkah praktek dalam tahrij hadis. Itu ada 9. 1. Menemukan data awal hadis. Kita setiap hadis, setiap sesuatu itu pasti ada awal kan. Terus kita cari menentukan data. Kedua, memilih metode tahrij sesuai data, seperti tahrij berdasarkan lafaz, tahrij berdasarkan lafaz pertama matan hadis, tahrij berdasarkan perawi pertama, tahrij berdasarkan tema, tahrij berdasarkan sifat khusus hadis, ya gitu. Terus ketiga, menelusuri hadis di kitab hadis. Ini hadis apa sih? Ini hadis sahih apa hadis Bukhari, apa hadis sahih, apa hadis dhaif, atau hadis hasan gitu. Terus menulis hadis dan sanadnya. Ya, menulis hadis dengan sanadnya. 5. Melakukan itibar, penelusuran riwayat hadis. Kita harus melakukan itibar, penelusuran riwayat hadis. Riwayatnya itu dari siapa, mendengar dari siapa gitu, apa mendengar langsung atau enggak. Terus 6. Menyusun skema hadis sanad. Sanadnya tuh semisal dari Rasulullah, terus turun ke menyampaikan ke Abu Bakar, terus Abu Bakar ke Muslim gitu, ke para sahabat tabi'in gitu, menyusun skemanya sanad. Terus meneliti sejarah para perawi. Kita harus meneliti gimana sih sejarahnya Abu Hurairah mendapatkan hadis ini, nah gitu. Kan kadang hadis itu ada sami tuh gitu guys. 8. Analisis sanad dan matan. Kita harus menganalisis sanad dan matan. Terus 9. Menyimpulkan hasil tahrij dan status hadis. Kita harus menyimpulkan tahrij hadis dan statusnya. Menjelaskan tentang rijaul hadis. Apa sih rijaul hadis itu? Rijaul hadis itu perawi mencangkup identitas, kredibilitas, kualitas periwayatan mereka. Hadis yang membahas tentang identitas, kredibilitas, terus kualitas periwayatan. Ini rijaul hadis ini penting. Kenapa? Karena ini dalam menentukan keabsahan suatu hadis. Kita lebih tahu prosesnya, tahu ini hadis apa gitu. Aspek utama rijaul hadis itu ada 3 sesuai definisi. Definisinya itu apa? Identitas, ilmu yang membahas tentang identitas, kredibilitas, terus kualitas periwayatan, tingkatan perawi. 1. Aspek utama rijaul hadis itu kan identitas. Identitas itu mencakup apa aja sih? Mencakup nama, nasab, terus guru, murid, dan nama, nasab, guru, murid, tempat hidup seorang perawi. Kita kan harus menelusuri sejarah sesuai yang di atas tadi. Terus 2. Kredibilitas, al-jarh wa ta'dil. Itu menilai apakah seorang perawi dapat dipercaya, seorang perawi itu thiqah, dapat dipercaya, atau lemah, dhaif, berdasarkan riwayatnya. Kita kredibilitas ini harus menilai
menganalisis, bukan menganalisis, enggak, menilai apakah seorang perawi dapat dipercaya, dapat sikoh apa lemah gitu. Terus 3, tingkatan perawi. Perawi diklasifikasikan berdasarkan kualitas hafalan, kejujuran, dan kesesuaian dalam meriwayatkan hadis. Ini sesuai enggak hadisnya dari Rasulullah gitu. Kualitas hafalan, kejujuran itu penting banget. Kitab-kitab yang ada atau kitab-kitab yang penting dalam rijalul hadis itu ada 4. Tahdzib al-Kamal, terus Tahdzib al-Tadhib, 3 al-Kamil fi du'afa ar-rijal, terus 4 Mizan. 1 kitab Tahdzib al-Kamal itu pengarangnya Imam Al-Mizi. 2 Tahdzib al-Tadhib itu pengarangnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus Al-Kamil fi du'afa ar-rijal itu riwayatnya Imam Ibnu Adi. Terus Al-Mizan sebagai apa tadi? Aspek utama rijalul hadis itu kan tadi ada identitas, kredibilitas, terus tingkatan perawi. Tadi itu ada identitas, mencakup apa aja? Mencakup nama, nasab, guru, murid, tempat hidup seorang perawi. Contoh dari identitas yaitu nama lengkap seperti nama lengkap, contoh nama lengkap Muhammad bin Ishaq bin Yasar, lahir 80 Hijriah, wafat 80 Hijriah, terus wafatnya itu 150 Hijriah, terus lahir 80 Hijriah, wafatnya 150 Hijriah. Gurunya itu Az-Zuhri, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Terus muridnya itu Asy-Syafi'i dan Malik bin Anas dan lain-lain. Terus kredibilitas al-jarh wa ta'dil tadi yang dibahaskan, menilai apakah seorang perawi dapat disikoh atau dhaif. Berarti di sini menyimpulkan bahwa hadis itu bisa diterima apa enggak. Tapi Imam Ahmad bin Hambal hadisnya bisa diterima, tapi dia suka menyamarkan sumber riwayatnya. Seperti langsung mendengar dari riwayatnya langsung pokoknya menyamarkan periwayatannya. Terus 3, tingkatan perawi dinilai sebagai soduk, artinya soduk hadisnya itu dapat diterima jika tidak ada indikasi tadlis. Indikasi tadlis itu seperti menyamarkan suatu sumber periwayatan. Tidak ada indikasi tadlis, menyamarkan suatu sumber periwayatan. Terus jika menggunakan lafaz an dari dalam sanad tanpa menyebutkan bahwa ia mendengar langsung atau tidak, mendengarkan langsung apa tidak, itu maka hadisnya perlu diperiksa lebih lanjut. Kalau tingkatan perawi kan, jika ia menggunakan an Abi Hurairah radhiyallahu itu dalam sanad tanpa menyebutkan bahwa ia mendengar langsung, maka hadis perlu diselisih, perlu dicari sejarahnya itu kayak apa. Terus ini asbabun nuzul ini ya kenapa, terus pokoknya periksa lebih lanjut itu seperti dalam periwayatan, dalam cerita apa sih, terus dalam pokoknya
Oke, gitu. Periksa lebih lanjut. Mencari sejarah dari hadis yang disamarkan itu kayak apa gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.